Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini kita masih membicarakan pengaruh COVID-19 terhadap New York City. Pada hari ini kita akan jalan di luar kota, maksudnya di daerah Queen. Kita tidak di Manhattan hari ini. Bagaimana keadaan di pinggiran kota New York akibat COVID-19? Karena sampai saat ini orang masih takut, masih enggan pergi keluar. Jadi untuk imbauan pemerintah untuk tidak keluar atau menjaga social distance sangat berlaku di New York City. Kita bisa lihat keadaan di New York City, jarang orang yang keluar. Dan melihat statistik angka kematian setiap harinya, sehingga orang enggan keluar. Dan ada imbauan baru di New York City bahwa setiap orang yang keluar harus memakai masker. Dan kalau pergi ke supermarket atau apotek atau semacamnya, kita harus memakai masker dan tetap menjaga jarak. Karena situasi di New York City sedikit lebih berubah daripada 3 minggu yang lalu. Dan menurut berita-berita yang sering kita dengar bahwa angka orang yang terinfeksi setiap harinya masih sangat banyak. Dan walaupun penurunannya kita bisa lihat dari 1.300 per hari sampai hari ini sekitar 1.000 orang per hari. Dan angka kematian kalau kita lihat 3 minggu, 4 minggu yang lewat berkisar 700 sampai 800 orang per hari. Dan angka ini tetap terus menurun sehingga sampai per hari ini tanggal 3 Mei tadi pagi angka kematian yang diumumkan sekitar 280 orang yang meninggal. Dan kita memang lihat kalau ke 3 hari terakhir ini ya berkisar 330, 300 something, dan pada hari ini angka kematian sampai ke 280. Memang masih sangat banyak sekali. Saudara-saudara sekalian, walaupun di mana-mana kita lihat protes-protes untuk membuka bisnis dan mereka banyak protes ke kantor-kantor gubernur atau kantor-kantor wali kota, tapi banyak orang yang masih enggan keluar. Walaupun ada, kita lihat di bagian beberapa state ada yang sudah dibuka seperti salon, restoran sudah bisa dining di dalam, tapi orang masih tetap enggan mau keluar. Memang kalau kita lihat pengaruh situasi ini ya, pengaruh wabah ini memang benar-benar seperti memakan buah si malakama. Kalau keluar takut virus, tinggal di rumah nggak ada uang masuk, dan kebutuhan tetap ada. Walaupun pemerintah sudah banyak mengucurkan uang untuk orang-orang yang orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang tidak ada penghasilan pada saat-saat sekarang ini. Dan kita baru juga lihat angka bahwa bagaimana banyaknya orang mengapply unemployment. Ada sekitar 30 juta orang mengapply itu unemployment. Dan kemarin udah dicucurkan juga stimulus bahwa setiap orang dapatnya 1.200
per orang. Kalau kawin 1.200 kali 2 berarti 2.400, kalau anak ditambah 500 per kepala. Jadi udah banyak juga memang, tapi kalau kita lihat kebutuhan-kebutuhan di New York ini, terutama orang-orang di sini kan pada umumnya bayar sewa rumah atau bayar mortgage, karena ini tidak bisa ditunda gitu. Bayar rumah dan bayar mortgage itu tidak bisa ditunda. Hanya ada peraturan dikasih keringanan, kita bisa kalau kita menunda 3 kali sampai bulan Juni itu oke. Tidak dibungai atau tidak diadakan sanksi, tapi toh harus dibayar. Nah, itu peraturan-peraturan yang baru yang membuat keringanan bagi banyak orang juga. Tapi itu toh tidak cukup, karena pada umumnya orang-orang di New York City ini kan, seperti pernah saya bilang di video-video sebelumnya kan, orang-orang muda di New York City pada umumnya mereka kerja Monday to Friday, dan mereka akan enjoy pada Saturday Sunday. Mereka akan pergi ke restoran, pergi ke klub, pokoknya enjoy life. Terlebih-lebih pada saat-saat begini, spring, udara bagus, orang nggak betah di rumah. Jadi begitu keadaan sampai hari ini. Walaupun kalau kita lihat sampai kapan ini akan berakhir, tiada satu pun orang yang bisa mengatakan, walaupun ahli-ahli farmasi, ahli-ahli dalam bidang penyelidikan ya, dari orang-orang farmasi yang mengatakan, walau pada kemarin dia pertama-tama sudah diisukannya bahwa obat yang biasa dipakai untuk penyakit malaria dengan ditambah something yang dinamanya kloroquine itu akhirnya memang tidak efektif. Dan menurut data bahwa di negara tertentu karena pemakaian obat ini banyak yang meninggal dunia. Dan pada terakhir ini juga ada diberitakan bahwa obat yang bisa mempercepat penyembuhan COVID-19 ini ialah remdesivir. Ini udah diakui dan diizinkan oleh FDA. Jadi ini satu-satunya harapan. Walaupun sampai akhir ini tim-tim ahli kepresidenan atau ahli-ahli farmasi atau yang suka kita lihat berbicara di media massa, terutama di televisi, mereka mengatakan kalaupun vaksin yang akan di-develop sampai yang ada pada saat ini paling cepat akan bisa dipergunakan pada Januari. So yang bagaimana kita bisa menunggu sampai Januari, itu sekitar 7 bulan lagi loh. Untuk 7 bulan ini, dan ada juga prediksi ahli-ahli juga yang berbicara bahwa the second wave kemungkinan besar akan ada, dan diperkirakan akan ada di waktu nanti fall, waktu setelah habis summer, second wave akan ada, dan kemungkinan lebih besar dari apa yang telah terjadi pada saat sekarang ini. Begitu keadaannya. Dan jadi untuk merasa takut dan merasa kita takut keluar ini sangat berbahaya, karena virus ini tidak memandang orang apa, warna kulit apa, dari mana, punya uang dan tidak punya uang. Saya kira Superman sekalipun akan takut akan COVID ini. Jadi saudara-saudara,
Yang dapat kita lakukan ialah menjaga apa yang dikatakan oleh disarankan oleh ahli-ahli, kita turuti. Walaupun sebagian orang tidak bisa tidak sabar gitu, udah banyak orang yang protes kesana kemari. Ya, tapi saya kira di samping kita tetap berdoa supaya virus ini berlalu dan menuruti perintah-perintah yang diberikan oleh orang-orang pemerintahan, seperti kalau tidak perlu keluar jangan keluar, kalau keluar pakai masker atau jaga jarak sama orang-orang yang lain. Terlebih-lebih pada saat sekarang ini cuaca udara sangat bagus, orang semua pada mau keluar. Tapi again, kita bisa keluar, kita bisa enjoy dengan cara kita. Dan terima kasih. Ya.